Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Falah, demikian juga panitia kajian malam Sabtu. Yang saya hormati kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah taala mudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis taklim. Tentunya kita berharap dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis kita malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ibadah di kubur orang saleh. Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ibadah di kubur orang saleh. Perlu kita tegaskan penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang mensikapi bukan kita. Yang mensikapi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan bahwasanya pengajian di masjid pengajian masjid itu ngelarang-larang berdoa ataupun datang berziarah ke makam-makam orang saleh. Sebenarnya bukan kita yang melarang. Yang melarang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang menetapkan satu hukum. Yang menetapkan hukum adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka ketika sudah tertutup akal pikiran mereka dengan apa? Dengan fanatik, dengan ta'assub, maka sulit sekali untuk menerima bahwasanya ini sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada kesempatan malam hari ini insyaallah yang akan kita bahas adalah beberapa hadis yang terkait dengan sikap Nabi terhadap apa? Ibadah di sisi kuburnya orang saleh. Bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk berlebih-lebihan terhadap orang saleh yang ada di masa kita sekarang ini adalah menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang diyakini ada keberkahannya, dituju dengan safar, kemudian berdoa di sana dianggap lebih mustajab, ibadah di sana dianggap akan diterima, dan seterusnya. Ini kenyataan yang ada di zaman kita sekarang ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka selayaknya kita sebagai seorang muslim harus mengetahui bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Jangan karena banyak dilakukan kemudian diyakini ini pasti benar, banyak yang mengerjakannya. Jangan karena yang mengerjakannya adalah tokoh kemudian masa iya tokoh sehebat itu salah gitu. Seharusnya kita menimbang segala apa yang disandarkan kepada Islam, disandarkan, kita cek kebenarannya gitu. Apa saja yang disandarkan kepada Islam,
disandarkan kepada ini merupakan bagian daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cek kebenarannya, bertanya kepada para ulama tentunya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang sikap yang sangat jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang tadi kita sebutkan, ibadah di sisi kuburan orang saleh. Ini ibadah di sisi kuburan orang saleh, bukan secara langsung nyembah kepada kuburan tersebut, belum. Yang kita bahas hadis-hadisnya adalah terkait dengan apa? Beribadah kepada Allah di sisi kuburnya orang saleh. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasannya beliau menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau lihat di negeri Habasyah, di Ethiopia. Di sana ada kanisah. Kanisah itu gereja. Jadi Ummu Salamah dahulu ikut hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Di sana di negeri Habasyah di Ethiopia, Ummu Salamah mendapati di dalam gereja itu ada gambar-gambar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkomentar ketika mendapati cerita dari Ummu Salamah ini, beliau mengatakan, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Ketika mendapatkan cerita tentang gereja tadi dari Ummu Salamah, Rasulullah berkomentar, apa komentar beliau? Ulaika, mereka itu, idza mata fihim ar-rajulu salih awil abdu salih, jika ada orang saleh atau seorang hamba yang saleh mati di antara mereka, banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu membangun kuburan di atas kuburan, bangun masjid di atas kuburan tersebut. Afwan, bangun masjid di atas kuburan tersebut. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka membuat gambar-gambar orang saleh tersebut yang sudah mati, dibuat gambar-gambarnya. Apa komentar Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah seburuk-buruk, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sikapnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Tegas apa tidak? Tegas apa tidak? Tegas, jelas sikapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan, ya seperti ini. Kalau mungkin mengatakan bahwasanya hadis ini kan ceritanya tentang orang Nasrani. Iya, Nabi mengomentari tentang orang Nasrani. Sebagaimana sudah kita pelajari bahwasanya akan ada umat Islam yang mengikuti kebiasaan orang Nasrani. Demikian juga kalau seandainya kita katakan kepada orang tersebut yang mengatakan ini hadisnya tentang orang Nasrani. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah satu sifat, jika ada pada sesuatu maka itu juga mendapatkan seperti apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Satu sifat yang itu tercela misalnya gitu ya, yang ada pada umat lain, kalau ada pada umat ini maka umat ini pun akan tercela karenanya. Tidak khusus tertuju kepada mereka orang Nasrani saja, tetapi siapa saja yang kelakuannya seperti orang Nasrani,
menjadikan masjid di atas kuburan orang saleh, maka akan terkena juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang Nasrani tersebut. Karena yang tercela di dalam penjelasan di sini adalah apa yang dilakukan oleh orang Nasrani. Kalau umat Islam melakukan seperti itu, maka umat Islam juga termasuk yang dicela dengan dikatakan sebagai sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga disebutkan oleh Imam Muslim. Hadis yang setelahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syirarin nas." Sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup jadinya hari kiamat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di antara sejelek-jelek manusia itu adalah orang yang masih hidup di saat terjadinya hari kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzina yattakhidunal qubura masajid." Dan di antara sejelek-jelek manusia itu adalah yang menjadikan kubur atau menjadikan pemakaman sebagai masjid, sebagai tempat untuk ibadah. Di dalam hadis ini dua kelompok manusia termasuk yang paling jelek. Yang pertama tadi, orang yang masih hidup di saat terjadinya hari kiamat. Maka jangan sampai panjenengan kepengin melihat terjadinya hari kiamat, huru-haranya itu ngeri banget. Allah sudah sayang banget sama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu dimatikan dengan hembusan angin yang sangat lembut, dicabut arwahnya mereka semuanya. Allah nggak menghendaki orang mukmin melihat kengerian yang sangat dahsyat. Orang-orang yang mendapati terjadinya hari kiamat itu adalah di antara sejelek-jelek manusia. Maka jangan punya kepenginan pengen melihat terjadinya hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dan golongan yang kedua dalam hadis ini yang disebutkan seperti yang tadi dalam hadis pertama. Orang-orang yang terjelek itu adalah orang-orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian juga Imam Ibn Hibban dan juga ulama yang lain mengeluarkan hadis ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari dua hadis yang tadi sudah kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang membangun masjid di atas kuburan atau membangun tempat ibadah di atas kuburan itu adalah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Ini masih nyembah Allah, tapi perhatikan baik-baik. Orang yang dikatakan sejelek-jelek makhluk masih nyembah Allah, cuma tempatnya di atas apa? Di atas kuburan. Nyembah kuburan atau belum? Perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan. Yang dikatakan sejelek-jelek manusia, di antara sejelek-jelek manusia yang bangun tempat ibadah di atas kuburan. Lalu bagaimana dengan orang yang minta kepada kuburan tersebut? Wong nyembah Allah di atas kuburan itu dikatakan sejelek-jelek makhluk, apalagi
yang nyembah kepada orang yang sudah mati, yang minta kepada orang yang sudah mati, minta dimudahkan urusan, minta diberikan kesembuhan, dipenuhi hajat kebutuhannya, maka tentunya ini lebih buruk lagi. Ingat tadi yang dikatakan sejelek-jelek makhluk itu apa? Nyembah siapa? Nyembah siapa? Nyembah Allah. Cuma di mana? Di atas kuburan. Itu sudah dikatakan sejelek-jelek makhluk. Lalu bagaimana dengan yang nyembah kepada kuburan tersebut dengan berdoa, dengan beristighatsah, dengan minta rizki dan lain sebagainya? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah sikap tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ibadah di sisi kuburan orang saleh. Kita lanjutkan. Hadis yang ketiga berarti ya. Tadi kan hadis pertama, kedua, sekarang hadis yang ketiga. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidhina 'alaiha al masajid was suruj. Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi pemakaman. Apakah semuanya tercela? Kalau digabungkan dengan hadis yang lain, maka hadis ini tertuju kepada orang yang sering, wanita yang sering berziarah kubur. Karena dalam hadis yang lain disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Dilaknat, dikutuk. Artinya apa? Didoakan agar tidak mendapatkan rahmat, agar dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang mendapatkan laknat dari Rasulullah? Wal muttakhidhina 'alaihal masajid, yaitu orang-orang yang membuat masjid di atas kuburan, membuat tempat ibadah di atas kuburan, itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-suruj, kelompok yang lainnya lagi yang dilaknat oleh Rasulullah adalah orang-orang yang membuat lampu penerangan di atas kuburan. Jadi hadis ini di dalamnya ada 3 kelompok manusia yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Yang pertama, wanita yang sering menziarahi kubur. Yang kedua, orang-orang yang bangun tempat ibadah di atas kuburan. Yang ketiga, orang-orang yang membuat lampu penerangan di atas kuburan. Berarti gerbang kuburan nggak boleh ada lampunya, bukan seperti itu maksudnya. Di atas kuburan ya, kuburan seperti ini di atasnya dibuat lampu. Orang yang melihat itu kan akan, wah ini kuburan beda, ini kuburan istimewa, kuburan orang hebat dan lain sebagainya. Maka kita dari hadis ini mengambil satu pelajaran bahwasannya tegas sekali sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang membuat tempat ibadah di atas kuburan. Tegas banget sikapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tadi kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian juga Imam At-Tirmidzi. Demikian juga Imam An-Nasa'i. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Laknat itu, saya ingatkan kembali, laknat itu artinya, kutukan itu artinya adalah tardu an rahmatillah,
dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi melaknat artinya Nabi mendoakan celaka, mendoakan agar seorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalilun." Aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala adanya seorang di antara kalian menjadi khalilku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setia kepada Allah, mengakui bahwasannya tidak boleh untuk apa? Untuk menjadikan khalil dari kalangan para sahabat. Khalil itu kekasih yang sangat dekat. Kenapa Nabi tidak boleh memiliki kekasih yang sangat dekat dari para sahabat? Karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan khalil oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas untuk beliau menjadikan punya khalil gitu, punya kekasih. Kekasihnya ya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil. Beliau mengatakan fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah sudah menjadikan aku sebagai khalil, sebagai kekasih yang sangat dekat. Sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalil. Kemudian beliau mengatakan, "Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila." Seandainya aku memiliki seorang khalil dari umatku, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, maka aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai khalil bagiku. Mana kaitannya dengan pembahasan kita? Belum. Lanjutkan lagi. Nabi mengatakan, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, dari kalangan ahli kitab tentunya, orang-orang sebelum kalian itu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sebelum kalian, wahai umatku, orang-orangnya telah menjadikan kuburan nabi sebagai tempat ibadah. Kemudian beliau mengatakan, "Ala fala tattakhidul kubura masajid." Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nabi melarang nih. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sikapnya Nabi jelas. Kemudian beliau mengatakan, "Wa inni anhaakum an dalik." Sesungguhnya aku larang kalian dari perbuatan itu. Kemudian dengan berbagai macam alasan di orang zaman kita sekarang ini melakukan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi saya sebutkan. Alasannya adalah apa? Masa iya orang sehebat itu melakukan kesalahan? Masa iya orang sebanyak itu salah semua gitu ya? Untuk membela kesalahannya, Nabi jelas mengatakan langsung, "Fala tattakhidul qubur masajid." Jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dalik. Aku larang kalian dari perbuatan itu. Kan jelas banget larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Hadis yang kelima. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dicabut nyawanya dalam kondisi sakaratul maut,
dalam kondisi nafasnya sudah terengah-engah. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang merasakan sesak napas yang sangat berat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakitnya itu lebih daripada manusia pada umumnya, karena pahala yang dirasakan oleh Rasulullah, yang didapatkan oleh Rasulullah adalah juga lebih besar. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sesak napas yang sangat berat menghadapi kematian, ketika itu beliau menutupkan kain di mukanya. Kemudian beliau membukanya lagi. Ketika terasa sesak napasnya, dibuka lagi. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'natullah 'alal yahud." La'natullah 'alal yahudi wan nasara. Kutukan Allah diberikan kepada Yahudi dan Nasrani. Kutukan Allah diberikan kepada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini juga sikap yang sangat tegas dari Nabi. Dan Nabi mengatakan tentang doa kutukan bagi Yahudi dan bagi Nasrani itu, kapan? Di saat beliau sedang sangat sulit. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang perkara yang besar, perkara yang penting, yang setiap kita sebagai umatnya harus perhatian. Sebagaimana kita tahu, kalau orang mau meninggal dunia biasanya kan menyampaikan hal-hal penting bagi ahli warisnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang kelakuan orang Yahudi, kelakuan orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Diingatkan tentunya karena memang begitu begitu penting perhatian kepada masalah ini, agar kita berhati-hati agar tidak mendapatkan laknat atau kutukan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mendapatkan kutukan dan laknat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hadis yang sudah kita simak. Kalau tadi di awal kan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh dikatakan sejelek-jelek makhluk. Sekarang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka alhamdulillah kalau seandainya kita sudah mengetahui, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menjadikan adanya cahaya dalam hati, dalam jiwa seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam diri seorang hamba ada cahaya, maka tidak ada yang bisa untuk menyesatkannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati seorang hamba itu gelap tanpa cahaya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengenal tentang akidah yang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita istiqamah dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada 3 bentuk. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada 3 bentuk. Apa saja? Yang pertama, salat di atas kuburan. Salat di atas kuburan itu
meskipun tidak dibangun apa-apa, salat di atas kuburan itu termasuk bentuk menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid atau tempat ibadah. Nabi SAW bersabda, la tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian salat di atas kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana Nabi SAW pernah salat di pemakaman, mensalati wanita hitam yang meninggal, Nabi tidak dikabari. Ini salat jenazah khusus, bukan salat-salat yang lain. Yang tidak boleh adalah salat selain salat jenazah. Salat duha karena ziarahnya pas waktu duha, salat duhur karena pas ziarahnya pas waktu duhur, itu enggak boleh. Nabi mengatakan, la tusallu ila qabrin, janganlah salat menghadap kuburan, wala tusallu ala qabrin, dan janganlah salat di atas kuburan. Ini makna yang pertama. Menjadikan kuburan sebagai masjid adalah salat di atas kuburan. Yang kedua, salat menghadap ke arah kuburan. Nabi SAW beliau mengatakan, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan. Sebagaimana sudah saya pernah sampaikan tentang bahaya duduk di atas batu nisan atau duduk di atas kuburan. Seorang duduk di bara api, kemudian membakar kainnya sampai menembus kulitnya, itu jauh lebih baik daripada seorang harus duduk di atas batu nisan ataupun di atas kuburan. La tajlisu 'alal qubur, janganlah kalian duduk di atas kuburan, wala tusallu ilaiha, dan janganlah kalian salat menghadap ke arah kuburan. Ini makna yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid, salatnya menghadap ke arah kuburan. Kemudian selanjutnya, menjadikan kuburan sebagai masjid adalah membangun bangunan di atasnya, tujuannya untuk ibadah. Membangun bangunan di atas kuburan tujuannya untuk ibadah. Maka ini adalah termasuk bentuk berlebih-lebihan, bentuk melampaui batas dalam memuliakan orang saleh. Karena sebagaimana kita mengetahui, kesyirikan yang pertama kali dilakukan oleh anak manusia adalah karena jebakan dari iblis, dari syaitan, melalui siapa? Melalui orang-orang saleh yang meninggal dunia. Sebagaimana sudah kita tahu apa yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ini tiga bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau sebagai masjid. Kemudian selanjutnya terkait dengan salat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Apa hukumnya? Salat di masjid yang dibangun di atas kuburan, boleh ataukah tidak? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah jika maksud dari seorang mengerjakan salat di tempat tersebut untuk mencari keberkahan, untuk ngalap berkah, maka salatnya itu tidak sah. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kalau salatnya di tempat tersebut untuk ngalap berkah, untuk mencari keberkahan, tempat itu lebih afdal seperti itu, maka salatnya tidak sah. Yang kedua adalah jika seorang secara kebetulan dia salat di masjid, ternyata di dalam masjid tersebut ada apa? Ada kuburannya.
dia tidak maksudkan untuk apa? Tabarruk atau ngalap berkah, maka hukumnya ini adalah makruh dan salatnya tetap sah. Seperti yang mungkin seorang alami melakukan perjalanan, kemudian singgah di masjid tertentu, salat, ternyata di bagian depan tadi tidak teliti, ternyata di depan itu ada apa? Ada makamnya di dalam masjid gitu. Kalau seandainya seperti itu maka salatnya tetap sah. Namun para ulama mengatakan ini adalah makruh hukumnya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Tahdhirus Sajid. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa yang harus kita lakukan jika seandainya ada masjid yang berada di atas kuburan? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika masjid tersebut dibangun sengaja di atas kuburan, maka masjid tersebut tidak layak untuk dipertahankan. Jadi kalau ada kuburan ramai, kemudian apa? Biar lebih semarak lagi, dibangunlah masjid di atasnya. Maka yang harus dipertahankan apa? Kuburannya. Masjidnya tidak dipertahankan, dibongkar. Harusnya seperti itu. Kalau seandainya sekarang secara kebetulan masjid berada di sekitar kuburan, secara kebetulan ya, qadarullah wakafnya di sebelah kuburan. Nah, orang kadang-kadang ya sudah malas ngurusi tanah karena apa? Batasan langsung sama kuburan lah, wis diwakafna bae nggo gawe masjid ngono gitu istilahnya. Bagaimana kondisi kalau semacam ini? Kalau seandainya memang kondisinya semacam ini, hendaklah dibuat dinding pembatas antara masjid dengan apa? Pekuburan tersebut. Jangan langsung gitu ya. Tetapi harusnya ada pembatas, meskipun dengan batas yang tidak sampai tinggi banget, nggak ada masalah. Yang jelas harus dibedakan. Harus dibedakan. Area masjid, area pemakaman atau pekuburan. Kemudian yang selanjutnya adalah jika dengan sengaja makam yang seorang yang dikatakan saleh sudah dimakamkan di tempat tertentu, kemudian dipindahkan ke dalam masjid, maka yang harus dipertahankan adalah masjidnya. Yang dipertahankan masjidnya, bukan makamnya. Karena makamnya datang belakangan. Yang dipertahankan masjidnya, makamnya itu dikeluarkan lagi. Tentunya ini dilakukan jika memang memungkinkan. Kalau sendirian ya repot Pak, berhadapan dengan orang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita dan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin mau kembali kepada ajaran Islam, mau kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi saya cukupkan insyaallah sampai di sini. Ada yang ditanyakan apa tidak dari materi? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan insyaallah. Ada, monggo. Kuburan ratusan tahun.
di atasnya. Terima kasih. Sepanjang yang saya ketahui, ketika sudah ada jenazah dikuburkan di situ, maka tanah area tersebut adalah wakaf untuk orang tersebut, untuk jenazah tersebut, seperti itu. Kalau seandainya di situ masih ada tandanya, ya jangan dirusak. Jangan dirusak. Kalau masih ada tandanya, boleh digali untuk menguburkan yang lain jika sudah tidak ada tandanya. Sepanjang yang saya ketahui seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu, Pak. Ya, orang cuma mengatakan memindahkan kuburan. Tapi saya belum pernah melihat secara langsung yang dipindahkan apanya gitu. Apakah tanahnya digorek semuanya dipindah ke sana pakai beko seperti itu? Ataukah cuma wallahu alam, yang pernah melihat mungkin? Ada yang pernah melihat? Yang paling memungkinkan, yang paling realistis adalah apa? Memindahkan jenazahnya saja. Sisa-sisa yang ada gitu. Yang paling realistis kan seperti itu. Kalau digali sama tanah-tanahnya gimana caranya? Itu dibolehkan oleh para ulama. Memindahkan jenazah dari satu pemakaman ke tempat yang lain itu dibolehkan jika ada manfaatnya. Seperti pemakaman yang di pinggir sungai yang tergerus banjir, terus khawatir bahwasanya jenazah tersebut nantinya akan terbawa oleh air, maka sebagian ulama mengatakan boleh yang semacam ini, dibolehkan. Pada asalnya tidak boleh. Boleh jika ada maslahat yang diharapkan dengan memindahkan jenazah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sebentar. Nggih. Kuburan ditanami dengan pepohonan buah-buahan, atau sebagian daerah ditanami dengan apa, singkong ya. Boleh dimakan apa tidak yang semacam ini? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang saya ketahui ini adalah tidak baik yang semacam ini. Tidak baiknya karena apa? Kita itu jadinya tidak terbawa emosi kita dengan melihat pemakaman, bahwasanya kita akan seperti itu. Menjadikan pemakaman itu seolah-olah tempat yang biasa. Apalagi di sana ada orang pada ngobrol nyabutin singkong, kandahan, sebagiannya nyetel HP, dangdutan dan lain sebagainya. Ini kan sangat tidak baik yang semacam ini. Kenapa tidak baik? Kita ketika ke pemakaman kita harusnya ingat aku harap mati gitu loh. Jangan sampai malah main kuburan ngapa? Ngulet duit. Jadi kan jauh sekali daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat saja, seperti sahabat Utsman bin Affan itu nangis gegrek ketika lewat pemakaman, itu nangis sampai berlinangan air mata. Nah kalau sekarang di pemakaman di kota-kota besar malah sebagiannya buat jualan, jadi kayaknya nggak ada sesuatu yang menyentuh hati sama sekali. Ini kesalahan yang semacam ini. Kalau sebenarnya ada tumbuhan liar tumbuh di situ, kemudian diambil, ya nggak ada masalah. Kalau memang itu diikrarkan boleh untuk diambil ya. Namun sekali lagi kalau ditanami dengan sengaja, lamen aja medeni tanduri rambutan kabeh bae gitu. Ganti kembojane diganti nih kabeh, ganti wit rambutan atau wit kelengkeng atau wit duren umpamanya gitu.
biar nggak medeni dengan alasan seperti itu. Ini ada sesuatu yang salah saya lihat, karena kuburan itu menjadi sesuatu yang sangat biasa untuk gojegan, untuk mainan. Tidak selayaknya kita seperti itu di area pemakaman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya. Kuburan yang sudah lama enggak dipakai sama sekali, kemudian dialihfungsikan menjadi pertanian, boleh apa tidak? Wallahu a'lam, ini tetap ada sesuatu yang saya sanksi terhadapnya. Kenapa? Karena kita ketika tahu di situ ada pemakaman, apalagi itu makamnya seorang muslim, kita nggak boleh duduk di atasnya. Meskipun sudah nggak jelas ya, cuma sekedar gundukan saja gitu misalnya. Tapi kalau kita dapat informasi dari bapak kita dari orang tuanya, bahwasanya di situ ada kuburan, cuma nggak tahu kuburan siapa, kita tertuntut untuk apa? Melaksanakan aturan Nabi SAW di situ. Tidak boleh menginjaknya, tidak boleh mendudukinya, gitu kan? Ini yang harus kita fahami, yang semacam ini. Kalau seandainya sekarang kuburan dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai sekarang sudah lama nggak dipakai, areanya cukup luas, kemudian dibangun masjid. Maka setahu saya yang disebutkan oleh para ulama, kalau mau digunakan untuk fasilitas umum, ini dipindahkan. Diusahakan digali, dilihat mana yang ada, terus dipindahkan. Demikian juga keterangan dari sebagian ulama yang mengatakan boleh memindahkan jenazah jika pemakaman tersebut mau digunakan untuk fasilitas umum seperti jalan raya. Melalui tempat tersebut, maka area yang dilewati untuk jalan, sebaiknya kalau ada pemakaman itu digali, dilihat jenazahnya, kemudian dipindahkan. Itu yang saya tahu. Jadi karena ini terkaitan dengan bagaimana adab kita kepada pemakaman, maka tidak selayaknya kalau kita tahu benar-benar ada di situ, kemudian tahu ada pemakaman, dialihfungsikan, itu sebaiknya untuk tidak dilakukan. Kecuali kalau itu tadi maslahatnya umum dari pemerintah yang mau melaksanakan itu, ya tertuntut untuk dipindahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita telah mempelajari bersama bagaimana sikap Nabi SAW terhadap ibadahnya kepada Allah, tapi dilakukan di sisi kuburan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut menjadikan kita sejelek-jelek makhluk dan mendatangkan laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.